الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah, barakallahu fikunna, jamaah majlis ta'lim dan dakwah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan untuk melanjutkan kajian kita Selasa sore, dan hari ini adalah Selasa yang kelima. Kajian kita adalah dari kitab Mata Air Inspirasi. Ini kitabnya yang saya tulis. Dan sekarang halaman berapa? Halaman 135 atau 136. Baik, benar sekali. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir di majelis ini Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah terima taubatnya, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitasnya. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah. Semuanya Allah berikan kebahagiaan, keselamatan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. 135, di situ ada judul Hakikat Ikhlas. Oh, ini penting ibu-ibu ya. Kita ini perlu ngaji ilmu ikhlas. Sampai-sampai ada ulama yang menyarankan kalau bisa ada ulama yang khusus ngajar ilmu ikhlas. Jadi pokok dia punya majelis taklim khusus ngaji ilmu ikhlas. Hatam diulangi, seterusnya. Karena pentingnya menjaga hati, karena ikhlas itu perlu untuk selalu diingatkan. Orang beribadah seperti apapun, sampai-sampai ada ucapan dari salafus saleh bahwa orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, sampai-sampai ibadahnya itu seperti ibadahnya Nabi Adam, yang zuhud seperti Nabi Isa, yang sabar seperti Nabi Ayub, yang taat seperti Nabi Yahya, istiqamah seperti Nabi Idris, cinta kepada Allah seperti Al-Khalil Nabi Ibrahim, dan akhlaknya mulia seperti Al-Habib Nabi Muhammad SAW. Namun di hatinya ada sekecil darah, sekecil atom kecenderungan kepada selain Allah, nggak ikhlas, maka Allah nggak butuh. Jadi orang hebatnya kayak gitu ya, kemudian ternyata amalnya itu ada untuk selain Allahnya sekecil atom. Allah nggak mau. Karena ikhlas itu Allah minta amal kita 100% untuk Allah. 99,9 Allah nggak mau. Memang sulit, itu nggak ada beda pendapat. Semua ulama mengatakan ikhlas itu sulit. Karena ikhlas itu nafsu tidak mendapatkan bagian. Ikhlas itu harus bisa mengalahkan ego, menundukkan ego. Namun kita terus berusaha, semoga dengan usaha maksimal kekurangan-kekurangan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada usaha, ada upaya, dan ada kesungguhan. Nah, di situ disebutkan dari segi bahasa, ikhlas itu berarti membersihkan dan memurnikan sesuatu. Jadi ikhlas itu membersihkan dan memurnikan sesuatu seperti madu.
Madu itu kan aslinya ada apa? Istilahnya apa? Lilingnya ya. Lilingnya madu. Kan mula-mula begitu kan. Nah, kemudian disaring jadi madu cair. Nah, itu namanya diikhlaskan. Artinya dibersihkan dan dimurnikan. Dibersihkan dan dimurnikan. Adapun menurut syariat, ikhlas itu mempunyai makna yang sangat banyak, yang semuanya benar dan semuanya saling melengkapi. Kemudian di situ saya terangkan definisi-definisi ikhlas menurut para ulama. Di antara makna ikhlas menurut salafus saleh rahimahumullah taala ada 13 ya. Yang nomor 1, hanya berorientasi kepada Allah yang Maha Esa semata dalam beribadah. Jadi ibadahnya itu hanya untuk Allah saja, murni, titik, tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, membersihkan hati dari segala yang mengotori kebeningannya. Jadi hatinya tetap dijaga, ikhlas, nggak kotor, tidak terkontaminasi oleh niat-niat yang lainnya. Yang ketiga, menghindari perhatian makhluk. Jadi ikhlas itu menghindari perhatian makhluk. Artinya tidak ingin dilihat oleh orang, tidak ingin didengar oleh orang. Tidak ada niat pamer, nggak mencari pujian ataupun tujuan duniawi yang lainnya. Yang keempat, ikhlas itu adalah mengesahkan Allah dalam tujuan ketaatan. Mengesahkan Allah dalam tujuan ketaatan. Kita berbuat ketaatan seperti apapun, niatnya itu Allah yang Maha Esa, Allah aja, tidak ada yang lainnya. Yang kelima, memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dari segala kotoran. Jadi kita mendekat kepada Allah, bertakarub kepada Allah, murni karena Allah, tidak ada kotoran-kotoran di sana, nggak ada niat-niat lain selain Allah. Yang keenam, ikhlas itu adalah apa yang tidak diketahui malaikat sehingga mencatatnya, tidak diketahui oleh musuh sehingga merusaknya, dan tidak ujub bangga atasnya pelakunya sehingga membatalkannya. Jadi maksudnya ikhlas itu ya sembunyi, tidak ada yang tahu. Sampai-sampai malaikat pun kalau bisa tidak tahu. Namun menampakkan amal juga boleh ya, itu nanti ada aturan-aturannya kalau mau menampakkan amal. Artinya ikhlas itu kalau kepingin aman, ya amalnya tidak dilihat oleh siapapun. Bahkan kalau bisa malaikat pun nggak lihat, sehingga malaikat nggak bisa mencatat. Ya, musuh juga nggak tahu dan nggak ada rasa ujub bangga diri. Yang ketujuh, termotivasi dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah adalah mencari ridho Allah. Jadi ikhlas itu hanya mencari ridhonya Allah. Saya kerjakan perintah Allah, saya tinggalkan larangan Allah, hanya mencari ridho Allah, tidak ada yang lain. Yang kedelapan, melupakan pandangan makhluk dengan terus-menerus memandang Al-Khaliq, yaitu Allah. Jadi ikhlas itu nggak lihat manusia sama sekali, sudah nggak lihat manusia, seakan-akan manusia nggak pernah ada di muka bumi. Yang kita lihat cuma Allah saja, sehingga saya pun beramal hanya untuk Allah saja. Kemudian yang kesembilan, sama antara amal lahir dan batin seorang hamba, dan bahkan batinnya lebih baik dari lahirnya. Jadi ikhlas itu jobone karo jerone padha. Bahkan jerone luwih apik teko jobone. Itu ikhlas. Jangan sampai kita itu luarnya lebih baik dari dalamnya, bahaya. Kalau bisa dalam lebih baik dari luar, atau minimal samalah baiknya. Yang ke-10, tidak ingin amalnya diketahui oleh yang selain Allah, dan tidak pula mengharapkan balasan dari yang selain Allah. Jadi ikhlas itu hanya ingin amalnya dilihat Allah saja, dan hanya ingin mendapat balasan dari Allah saja. Tidak ingin amalnya dilihat selain Allah, tidak mengharapkan balasan dari selain Allah, Gusti Allah tok.
Yang ke-11, ikhlas itu adalah mengharapkan dengan segenap hati amal dan perbuatan mencari ridho Allah dan takut dari murka Allah. Jadi semua aktivitasnya lahir batin tujuannya adalah mencari ridho Allah, takut murka Allah. Kemudian yang ke-12, di antara makna ikhlas adalah menutupi kebaikan-kebaikan sebagaimana menutupi keburukan-keburukan. Nah, itu luar biasa. Kita kalau berbuat buruk kan kita tutupi, ibu-ibu. Betul apa enggak? Kita kepingin orang tahu. Nah, ikhlas itu berbuat baik ditutupi. Jangan sampai ada orang tahu. Seakan-akan seperti berbuat buruk, takut diketahui orang. Yang ke-13, tidak mengaku atau melihat dirinya telah berbuat ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak boleh mengklaim aku sudah ikhlas, enggak boleh. Ikhlas itu hanya yang tahu siapa? Allah. Kamu ikhlas? Ya saya ikhlas, saya ikhlas. Enggak boleh gitu itu ibu. Diganti aja redaksinya. Redaksinya bukan ikhlas, redaksinya apa? Ridho. Ya saya ridho, saya ridho. Artinya saya sudah rela itu. Enggak masalah kalau itu. Tapi kalau ikhlas enggak boleh. Ikhlas kamu? Ikhlas. Ya saya ikhlas, saya ikhlas. Enggak boleh. Karena ikhlas yang tahu hanya siapa? Allah. Saya aja enggak tahu. Saya ikhlas atau tidak ikhlas saya enggak tahu. Cuman saya berusaha, saya berupaya. Apakah saya sudah ikhlas? Yang tahu hanya Allah. Karena Allah punya standar sendiri. Standarnya Allah dengan standar kita itu berbeda. Jadi yang benar itu bukan kamu ikhlas sama, bukan yang benar apa? Ya ridho. Ya saya ridho, saya rela. Enggak masalah sudah saya rela. Enggak masalah itu. Rela itu. Semua definisi di atas adalah benar dan saling melengkapi. Intinya ikhlas adalah tujuan seorang hamba dalam ketaatan dan taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah semata-mata hanya Allah saja tanpa yang lain. Terus pokok tujuannya Allah tok. Allah, Allah lagi, Allah terus dan seterusnya. Bukan karena manusia, bukan ingin dipuji, bukan suka dipuji, bukan ingin dilihat, bukan ingin didengar, bukan ingin mendapatkan materi duniawi, popularitas ataupun yang lainnya. Nah, kemudian ada keterangan penting di bawahnya, boleh juga amal ditampakkan. Ada kalanya kita perlu menampakkan amal, bahkan posting di medsos yang syar'i ya. Niatnya apa? Memberikan contoh, memberikan ya informasi, motivasi dan inspirasi. Sambil tetap jaga hati terus. Karena kadang orang itu ingin beramal setelah melihat orang lain. Betapa banyak konten-konten kita memberikan apa? Motivasi dan inspirasi. Tapi tetap harus menjaga hati. Semoga Allah bimbing kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Kemudian kalau kita ringkas ibu-ibu, dari semuanya tadi itu kalau kita ringkas, kalau kita ingin benar-benar ikhlas itu setiap beramal, usahakan ada tiga. Ada tiga. Yang pertama cinta. Saya beramal karena cinta Allah. Itu yang pertama. Saya beramal karena cinta Allah. Yang kedua, harapan ar-roja. Saya berharap mendapatkan ridhonya Allah dan cintanya dan surganya Allah. Saya berharap ridhonya Allah dan surganya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-khauf, takut. Saya takut murkanya Allah dan nerakanya Allah. Jadi pokok kita beramal apapun usahakan ada tiga itu. Yang pertama, saya beramal karena cinta Allah. Yang kedua, saya mengharapkan ridhonya Allah dan surganya Allah. Yang ketiga, saya takut murkanya Allah dan nerakanya Allah. Setelah itu, selebihnya itu adalah bonus-bonusnya. Jadi itu tiga yang harus selalu menyertai kita dalam beramal. Kemudian di situ ada judul lagi, ikhlas, oh ikhlas. Ikhlas adalah kata yang sering kita dengar dan kita ucapkan. Kata yang begitu ringan dan mudah untuk disebut dan terasa enak didengar, namun cukup sulit untuk merealisasikannya. Inti ikhlas adalah beramal hanya untuk Allah semata, 100% untuk Allah, lillah, bukan 99,9%.
benar-benar 100% untuk Allah, murni untuk Allah dan karena Allah, tanpa ada yang lain. Tidak terkontaminasi oleh niat-niat lain, walaupun hanya 0,1% atau kurang dari itu. Oh, betapa sulitnya. Itu ada hadis qudsi ya. Kata Allah, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi, taraktuhu wa syirkah." Barang siapa mengamalkan suatu amalan, dia menyekutukan aku di dalam amal itu dengan yang selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan sekutu itu. Jadi orang beramal karena Allah, tapi memasukkan karena yang lain. Allah nggak mau. Oleh Allah dibiarkan, sudah ambil aja untuk orang itu. Saya nggak mau. Jadi Allah hanya mau 100% untuk Allah, dan memang sulitnya bukan main. Itu salafus soleh saja, orang-orang top semuanya bilang ikhlas itu sulitnya bukan main. Nanti kalau ada waktu saya sebutkan kisah-kisah salafus soleh. Kita tidak akan pernah tahu kadar keikhlasan diri kita sendiri. Bagaimana pula kita bisa menilai kadar keikhlasan orang lain. Itu penting ibu-ibu ya. Jadi kalau kita bicara ikhlas, itu berarti bicara hati. Gak usah bahas hatinya orang. Jadi kalau kita bahas ikhlas itu, bahas diri kita sendiri. Wong hati saya tidak tahu, apalagi hatinya orang. Jadi gak usah lihat orang, gak usah vonis orang, diri kita sendiri aja. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang keikhlasan orang lain, karena tempatnya di dalam hati, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kita diperintah untuk memperbaiki diri dan niat kita, bukan membahas niat dan hati orang lain. Jadi gak usah bahas niatnya orang, gak usah bahas hatinya orang. Kamu gak ikhlas, dia gak ikhlas, gak usah. Diri saya sendiri aja. Kita tidak akan pernah tahu. Boleh jadi kita nuduh orang itu gak ikhlas, ternyata dia ikhlas. Boleh jadi kita mengatakan orang itu ikhlas, padahal dia enggak ikhlas, enggak tahu. Mau diri kita aja kita enggak tahu. Orang yang mengaku telah berbuat keikhlasan, berarti dia belum ikhlas, karena keikhlasannya perlu diikhlaskan lagi. Jadi kalau orang aku ikhlas, berarti apa? Berarti enggak ikhlas. Ketika kamu mengatakan dirimu ikhlas, berarti kamu itu apa? Bangga diri, ujub, berarti enggak ikhlas itu. Jadi wis enggak usah mengklaim apa? Tidak usah mengklaim ikhlas. Yang penting berusaha, berupaya. Biar yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, amal yang tidak didasarkan oleh keikhlasan, atau yang ikhlas namun terkontaminasi, ya, kecampuran oleh niat-niat lain, adalah amal yang sia-sia di sisi Allah, dan tidak berarti sedikit pun, bahkan pelakunya akan mendapat hukuman daripadanya. Oh, betapa ruginya oleh amal tak ikhlas, rugi. Ibu tahu contohnya seperti apa? Contohnya orang yang tidak ikhlas. Ada dua contoh ibu-ibu. Contoh yang pertama adalah orang yang menginap di hotel, gedung pencakar langit, lantai 100, lantainya 100, atau anggap aja di Dubai, atau di Tower Zam-Zam aja di Mekah. Lantai. Ibu dapat kamar paling tinggi, paling atas, dan liftnya mati, sehingga ibu harus naik tangga dari bawah, entah sampainya berapa jam atau berapa hari ya, ke lantai atas. Sampai di lantai atas, di kamarnya ibu, ternyata kuncinya ketinggalan di bawah, padahal liftnya mati. Yang terjadi apa? Capek, payah, sia-sia. Itulah gambaran orang yang gak ikhlas. Wong gak ikhlas itu kesel, loro kabeh, mantang-manting, tapi amale gak ono, hasilnya belas. Bahkan dibakar di neraka, ibu-ibu. Nanti kita bahas haditsnya ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah orang tidak ikhlas itu seperti musafir membawa bekal pasir. Misalnya ibu mau berangkat haji, ibu bawa koper gede-gede 2, tapi isinya pasir. Berat apa enggak? Berat, mabot, dioyong-oyong. Tapi ketika ibu butuh, mau makan, mau minum, mau ganti pakaian, ibu buka, isinya apa? Pasir. Berarti apa? Capek, payah, sia-sia. Itu contoh gambaran orang yang tidak ikhlas.
Jadi rugi ibu-ibu. Bahkan yang lebih parah lagi itu bukan hanya amalnya sia-sia, dibakar di neraka. Orang yang tidak ikhlas itu adalah termasuk orang yang pertama dibakar di neraka. Itu ada hadisnya. Hadisnya itu redaksinya awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia yang pertama dibakar di neraka. Yang sering kita bahas itu. Yang pertama siapa? Yang pertama orang yang jihad, pejuang, mati di medan perang. Hari kiamat dia dipanggil, amalmu apa? Dia bilang saya berjihad tapi mati syahid. Lalu Allah bilang kamu bohong. Kamu dulu jihad supaya dapat gelar sebagai pahlawan pemberani. Dan sekarang kamu nggak dapat apa-apa. Ditelungkupkan wajahnya, dilempar ke neraka. Yang kedua adalah orang yang dermawan, loman, suka bantu sana, bantu sini. Hari kiamat dipanggil apa amalmu? Aku bersedekah karena engkau. Kata Allah kamu bohong. Kamu dulu nyumbang sana, nyumbang sini, ingin terkenal sebagai orang yang dermawan. Dan kamu sudah dapat gelar itu. Sekarang kamu nggak dapat apa-apa, wajahnya ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Yang ketiga ini yang menakutkan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang belajar dan mengajar agama, termasuk orang yang baca Al-Quran. Nanti kiamat dia ditanya apa amalmu? Aku belajar karena engkau, aku ngajar karena engkau, aku baca Al-Quran karena engkau. Oleh Allah dijawab, kamu bohong. Kamu dulu belajar atau mengajar supaya dapat gelar sebagai orang apa? Orang alim. Kamu baca Al-Quran supaya dapat gelar qori, bacaannya enak. Dan kamu sekarang nggak dapat apa-apa. Kamu sekarang wajahnya ditelungkupkan, dilempar ke neraka. Menakutkan ibu-ibu. Ya. Terutama kita ini jangan sampai salah niat di dalam bermajelis taklim. Niatnya apa? Misalnya niatnya itu pamer, cari pengakuan, ingin dilihat oleh orang sebagai hebat dan seterusnya. Bahkan juga ada hadis dari Nabi, orang belajar itu ada 3 niat yang salah. Ada 3 niat yang salah. Yang pertama niatnya supaya pamer ke orang alim. Man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama au yumatiya bihis sufaha au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahullahu jahannam. Yang pertama belajar untuk membanggakan dirinya di hadapan orang alim. Jadi tujuannya belajar itu apa? Biar dipuji oleh orang-orang alim, agar dia merasa levelnya ke levelnya orang alim, satu level, untuk menaikkan status sosialnya. Yang kedua belajar untuk mendebat atau untuk menipu orang-orang yang nggak ngerti. Mendebat atau menipu orang-orang nggak ngerti. Karena agama ini sangat mudah untuk membuat menipu orang. Sampai-sampai kata Ibnu Khaldun, kalau kamu akan menipu orang-orang bodoh, masyarakat awam, pakai label agama, pasti laku keras. Nah, sehingga dia itu belajar tujuannya adalah untuk menipu orang-orang yang nggak ngerti. Yang ketiga, belajar tujuannya adalah supaya dilihat orang, supaya kelihatan keren, biar kelihatan keren. Maka Allah mengatakan bahwa dia itu akan dibakar di neraka Jahannam. Ya, menakutkan ibu-ibu, terutama majelis-majelis taklim. Hati-hati. Karena sekarang kajian ini diantara tujuannya itu adalah apa? Keren-kerenan, viral-viralan, ake-akean, bangga-banggaan dan seterusnya. Itu berarti lillah atau bukan lillah? Lillah atau bukan lillah? Siap-siaplah dibakar di neraka nomor 1. Ya, Nabi yang ngomong itu. Dibakar di neraka nomor 1. Jadi bukan hanya amalnya nggak diterima, tapi dia dibakar di neraka nomor 1. Jadi belajar itu, majelis taklim itu bukan untuk cari gengsi, bukan untuk ninggikan diri, bukan untuk mengalahkan orang lain, bukan untuk jadi pusat perhatian. Belajar atau majelis taklim itu bukan untuk pencitraan, bukan alat untuk pamer, bukan buat merasa lebih hebat dari orang lain. Seharusnya semakin berilmu semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Hati-hati dengan godaan dunia, hati-hati dengan popularitas, dengan pujian, dengan pengakuan,
karena semua itu adalah racun kalau sudah masuk di dalam tujuan belajar. Belajar itu adalah ibadah. Ibadah itu syarat dikabulkannya adalah ikhlas. Ya. Ini penting ibu-ibu ya, ini penting ibu-ibu. Ojo sampai ya kita menyangka sudah punya amal ini amal itu, ternyata di akhirat nanti nggak ada apa-apanya. Itu seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am manthura. Dia beramal, amalnya hebat, luar biasa, dahsyat. Dia menyangka sudah luar biasa, ternyata hari kiamat yang dia lihat adalah debu yang bertebaran. Itu kata para ulama, karena amalnya itu belum ada di dalamnya dua syarat dikabulkan amal. Karena amal itu ada dua syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah la ilaha illallah, ikhlas. Yang kedua Muhammadur Rasulullah, sesuai dengan ajarannya Nabi. Ada orang ikhlas tapi menyimpang dari ajaran Nabi, maka amalnya tertolak. Ada orang ngikuti ajarannya Nabi tapi amalnya enggak ikhlas, itu juga tertolak. Yang lebih parah lagi, sudah tidak sesuai dengan ajaran Nabi, enggak ikhlas lagi, itu paket lengkap masuk nerakanya. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita lanjut dulu. Orang yang telah mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, waktu dan lainnya akan menjadi sia-sia kalau tidak murni keikhlasannya. Bahkan ia akan mendapatkan hukuman dan penyesalan. Di antara syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Pelajaran tentang ikhlas dan niat adalah pelajaran yang wajib. Saya punya pembahasan panjang lebar yang saya beri judul tentang ilmu ikhlas. Itu dulu pernah kita kaji di Masjid An-Nur ini dalam banyak pertemuan. Apakah masih ada rekamannya atau tidak, wallahu a'lam. Dulu ada. Kemudian pernah kita kaji juga di Masjid Abdullah Permata Jingga beberapa tahun yang lalu. Kemudian juga pernah kita kaji di Masjid Yaten Gripik yang Ahad pagi. Itu hampir 2 tahun mungkin. Kita khusus ngaji ilmu ikhlas. Pembahasannya panjang. Kemudian semoga kita semua mengetahuinya dan mampu merealisasikannya dengan sebenar-benarnya sehingga amal kita diterima Allah dan tidak sia-sia. Amin. Orang yang paling rugi adalah orang yang menyangka telah berbuat kebaikan yang sangat banyak, namun ternyata semuanya adalah sia-sia di hadapan Allah, tidak berarti, dan bahkan ternyata ia mendapatkan hukuman daripadanya. Al-Furqan 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan sia-sia. Kita lanjut ya. Ini kita pakai buku ini ibu-ibu. Kalau bisa beli bukunya bagus. Ini buku saya tulis ya, tapi apa namanya? Saya bukan nyuruh beli buku ini karena yang nulis saya. Tapi insya Allah isinya itu bagus ibu-ibu. Yang ibu butuhkan dalam kehidupan, insya Allah ada di sini. Ibu dalam kehidupan nyari apa? Insya Allah jawabannya ada di sini. Pembahasan ringkas-ringkas dan sederhana. Ya, tapi tidak tahu masih ada apa enggak di pasaran. Ini dulu penerbitnya Proyo Media. Kalau memang sudah nggak ada di pasaran, saya izinkan untuk difotokopi. Yang penting tidak diperjualbelikan. Ya, kalau dibagikan gratis tidak apa-apa, difotokopikan. Kemudian juga saya punya buku lagi yang dicetak Proyo Media itu ayat-ayat sukses. Saya kumpulkan ayat Al-Quran yang berbicara tentang orang sukses dan kesuksesan. Itu juga penting ibu-ibu. Baik, kita lanjut dulu. Cara niat yang ikhlas dalam beramal. Seorang hamba yang menginginkan keikhlasan dalam seluruh aktivitasnya hendaklah berniat dalam melaksanakan aktivitasnya dengan niat-niat sebagai berikut. Itu niat-niat ibu-ibu ya. Kalau ingin masuk kategori ikhlas, yaitu yang pertama, hendaklah dalam beramal dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Dan ini adalah niat yang paling prinsip. Karena tanpa keimanan, semua amalan akan menjadi sia-sia, tidak berarti dan tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Jadi niat pertama itu iman. Karena Nabi ketika bersabda tentang puasa, Nabi bilang apa? Man shoma Ramadhana
imanan wahtisaban. Jadi kabeh amal iku harus landasane apa? Iman. Ya apa carane? Carane gampang. Carane Allah nyuruh saya mengerjakan ini, maka saya kerjakan. Itu namanya iman. Allah menyuruh saya meninggalkan ini, maka saya tinggalkan. Itu namanya iman. Yang kedua, berniat cinta Allah. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, berniat mengagungkan dan memuliakan Allah. Saya kerjakan ini, saya tinggalkan itu. Niatnya adalah mengagungkan dan memuliakan Allah. Yang keempat, berniat untuk taat dan beribadah kepada Allah. Niatnya apa? Ibadah. Taat nang Allah. Kemudian yang kelima, berniat mencari ridhonya Allah. Saya ingin dapat ridhonya Allah. Yang keenam, berniat mendapatkan kedamaian dan kelezatan bersama Allah ketika berbuat ketaatan dan beribadah kepada Allah. Ibadah niatnya apa? Supaya oleh kedamaian, oleh kelezatan. Saya sholat supaya apa? Saya merasa lezat bersama Allah. Saya merasa damai bersama Allah. Jadi niatnya Allah. Kemudian yang ketujuh, berniat mengharapkan kenikmatan dan kelezatan memandang wajah Allah pada hari kiamat dan ketika di surga. Kamu beramal karena apa? Saya ingin bisa memandang wajah Allah di surga. Puncak kenikmatan surga yang paling tinggi. Yang kedelapan, berniat agar dijadikan istiqomah. Saya beramal ini karena saya kepingin apa? Istiqomah, lurus, tidak bengkok-bengkok. Yang kesembilan, berniat agar mati husnul khatimah. Saya beramal ini, saya berharap nanti saya mati husnul khatimah, penutup umur yang terbaik. Yang kesepuluh, berniat mencari pahala, ganjaran dan balasan kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat. Itu boleh ibu-ibu. Boleh ya. Misalnya silaturahmi. Allah bilang apa? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya itu dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Maka kita nyambung silaturahmi, niatnya Allah nyuruh saya nyambung, sambil kita berharap mudah-mudahan saya diberikan rezeki yang barokah, umur yang barokah. Tidak apa-apa. Memang yang nyuruh siapa itu? Allah. Yang nyuruh niat itu Allah. Itu boleh gitu. Yang penting urusannya bukan materi duniawi. Oleh ibu-ibu. Misalnya ibu sodako 1.000, kepingin oleh ganti cash tunai di dunia, itu nggak boleh. Itu namanya amal akhirat untuk cari dunia. Karena nggak ada dasarnya. Kan sekarang ada ngetren kan. Kalau kamu tidak punya uang, sodako saja, nanti dapat ganti banyak kamu. Akhirnya sodako tiba nih gak balik, melarat akhirnya. Siapa yang bilang sodako dapat ganti cash? Tidak ada. Yang ada memang Allah beri ganjaran sampai 700 kali lipat. Tapi Allah nggak bilang cash di dunia kan? Itu di mana? Di akhirat. Kemudian misalnya ibu puasanya ibu niatnya adalah untuk diet, untuk supaya langsing. Boleh apa enggak? Enggak boleh ibu-ibu. Itu namanya niatnya nggak ikhlas karena Allah. Niat karena Allah, semua niat baik tadi karena akhirat. Setelah tuntas, baru ibu berharap mudah-mudahan dengan puasa saya sehat. Itu bonusnya, bukan apa? Bukan niatnya. Langsing itu bonus, bukan niat utama. Kemudian berniat mendapatkan surga, itu juga yang nyuruh Allah. Yang nyuruh Allah. Kemudian yang ke-12, berniat takut mati su'ul khatimah. Ya, beramal ini karena saya takut mati su'ul khatimah. Yang ke-13, berniat takut hukuman, ancaman dan azab Allah di dunia dan di akhirat. Saya beramal karena saya takut dihukum oleh Allah di dunia ataupun di akhirat. Yang ke-14, berniat takut neraka dan agar dibebaskan dari api neraka. Yang ke-15, dan berbagai macam niat-niat syar'i lainnya. Berbicara tentang macam-macam niat adalah permasalahan yang sangat luas. Ada kalanya seseorang berniat yang ini dan ada kalanya berniat yang itu. Ada kalanya pula seseorang berniat lebih dari satu. Semuanya adalah diperbolehkan. Yang jelas dan pasti adalah bahwasanya inti dan tujuan dari semuanya adalah satu, yaitu seorang hamba berniat karena Allah, lillah, dan bukan karena yang lain. Semuanya adalah realisasi dari ikhlas, dan pelakunya berada di atas jalan yang lurus, jalan petunjuk dan jalan kebenaran. Jadi niat kabeh apa? Betul. Boleh jadi ketika kita beramal, kita niatkan semuanya itu betul, atau diniatkan salah satunya itu betul.
Ada kalanya satu amalan ibu-ibu bisa diniatkan niat yang banyak. Misalnya ibu sholat di masjid ini setelah adzan zuhur. Adzan zuhur ibu datang, ibu wudhu dulu terus masuk. Lalu ibu sholat 2 rakaat, niatnya 3. Niat tahiyatul masjid, sunnah wudhu dan qobliyah zuhur. Boleh apa enggak? Boleh. Karena memang bisa dimasukkan. Orang nikah 1 kali, mau nikah, niatnya bisa sampai 50 niat. Boleh. Ya, semakin pandai dia berniat, semakin dia mendapatkan pahala sebanyak yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena itu para ulama mengatakan hendaklah kamu ini belajar niat. Semakin orang pintar niat, semakin orang pahalanya banyak seperti yang dia niatkan. Sekarang saja ibu ke majelis taklim niatnya apa? Itu kan pernah kita bahas kan, di antara niat-niat hadir majelis taklim. Monggo kita ulangi lagi apa aja niatnya. Yang pernah mencatat boleh membuka catatannya. Di antara niat-niat ketika hadir majelis taklim. Insyaallah dulu yang pernah saya catatkan ke ibu-ibu itu adalah ada yang ketemu? Ya, di antara niatnya saya hadir majelis taklim. Pertama-tama niatnya adalah ibadah. Ibu kan ibadah ini kan. Bahkan para ulama sepakat hadir majelis taklim adalah ibadah yang paling afdol. Ibu tadi dari rumah ke sini setengah jam. Di sini ngaji 1 jam. Ibu pulang setengah jam. Total berapa? 2 jam. Dengan orang tidak hadir majelis taklim, di rumah saja baca Al-Qur'an 2 jam. Anggaplah dapat 4 juz. Kalau 1 juz setengah jam. Dan ibu nggak dapat sedikit pun dari bacaan Al-Qur'an. Tapi ibu hadir majelis taklim. Yang afdol siapa? Tanyakan ulama sealam semesta. Yang afdal adalah ibu di majelis taklim. Iya, Imam Syafi'i bilang bahwasanya thalabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menghadiri majelis ilmu lebih afdal dari ibadah sunnah, dari salat sunnah. Seperti itu. Karena apa? Karena orang ketika datang ke majelis taklim itu, yang pertama-tama yang tidak tahu jadi tahu. Yang kedua, ilmunya bisa diberikan kepada orang lain. Yang tidak mau ngaji, ya selamanya dia tak ngerti. Dan baca Al-Qur'annya dia hanya untuk pribadinya. Iya. Niat yang kedua apa? Saya hadir majelis taklim supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Mana ada hadisnya kan? Bahkan nanti ketika selesai pengajian itu ada penyeru dari langit yang berseru, "Qumu maghfuran lakum, qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Bangkitlah kamu dalam keadaan dosamu sudah diampuni. Keburukan-keburukanmu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan disebutkan juga dialog antara Allah dengan malaikat kan, dosanya diampuni semuanya. Walaupun malaikat memberitahu, ya Allah ada orang tidak ikhlas ya Allah. Ada orang datang karena kepentingan, karena kebetulan lewat dia mampir, orang banyak dosanya. Apa kata Allah? Semuanya diampuni. Masya Allah. Jadi majelis taklim ini kok mulai insya Allah dosanya diampuni Gusti Allah. Ini peleburan dosa ini. Ini juga yang membuat kita termotivasi untuk hadir majelis taklim. Kalau kita menghadirkan niat-niat ini. Kemudian yang ketiga di antara niatnya adalah untuk merealisasikan surat Wal Asri. Wal Asri itu kan isinya ilmu, amal, dakwah, sabar. Yang mencari ilmu dulu. Kemudian yang keempat, saya hadir majelis taklim niatnya adalah supaya dimudahkan jalannya menuju surga. Itu kan ada hadisnya kan. Orang yang mencari ilmu itu jalannya dimudahkan ke surga. Kemudian niatnya pula adalah saya hadir majelis taklim supaya mendapatkan sakinah. Itu ada hadisnya. Jadi di majelis taklim ini ibu-ibu ada ketenangan yang ibu tidak mungkin mendapatkan di tempat manapun. Kak ono endek majelis taklim kok ada ketenangan ini, sakinah dari Allah. Kemudian yang keenam, saya hadir majelis taklim niatnya adalah supaya saya diliputi oleh rahmatnya Allah. Ya, mendapat rahmat Allah. Apalagi di masjid. Di luar masjid aja, di rumah atau di yang lain itu dapat, apalagi di dalam masjid bi afdal. Iki isine rahmat kok iki ibu-ibu. Ibu diliputi apa? Rahmat. Kemudian yang ketujuh, kita hadir majelis taklim niatnya adalah supaya dihadiri oleh malaikat sehingga kita nanti di sana itu kumpul dengan malaikat. Ini
kene iki mau malaikat tok. Sebelah ibu malaikat kabeh. Bahkan malaikat membentangkan apa? Sayapnya. Cuma tidak kelihatan. Tapi kita iman itu malaikat tok. Kemudian yang ke-8, saya hadir majelis taklim supaya dipuji oleh Allah di depannya malaikat. Itu juga ada hadisnya ya. Jadi Allah membanggakan di depan malaikat. Wahai malaikat, saksikan mereka berada di majelis taklim, mereka belajar. Sementara orang lain nggak mau hadir majelis taklim. Kemudian yang ke-9, di antara niatnya adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Saya hadir majelis taklim supaya mohon maaf, saya nggak bodoh lagi, supaya saya ngerti, supaya saya dapat ilmu, dan supaya saya juga bisa memberantas kebodohannya orang lain. Karena manusia itu aslinya tidak ngerti apa-apa, belajar baru ngerti. Yang ke-10, saya hadir majelis taklim supaya Allah meninggikan derajat saya. Itu juga dalilnya banyak. Orang yang punya ilmu itu derajatnya tinggi dibanding orang tidak punya ilmu. Kemudian yang nomor ke-11, ini paling senang ibu-ibu 11 ini, supaya wajahnya glowing. Ya, betul itu yang bilang Nabi itu. Jadi wajah glowing itu bukan hanya perawatan wajah, beli apa? Beli skincare palsu. Bukan, perawatan wajah itu dari dalam, inner beauty namanya gitu kan ya. Salah satunya adalah hadir majelis taklim. Itu Nabi kan bilang, nabdarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri ketika dia mendengar sabdaku. Itu yang doa Nabi. Jadi orang berada di majelis taklim itu didoakan oleh Nabi wajahnya berseri-seri, wajahnya itu nanti glowing. Karena glowing dari dalam dulu, dari dalam lalu muncul ke keluar. Kemudian yang ke-12, saya hadir majelis taklim untuk menambah iman. Dan ini paling dahsyat ibu-ibu. Para salafus saleh itu sepakat majelis taklim itu majelis iman. Tadi kita berangkat, imannya lagi ngedrop. Lalu di majelis taklim gimana rasanya? Rasanya gimana? Rasanya ibaratnya HP, baterainya mau habis, dicas lagi, keprong lagi, gitu kan? Itu semuanya gitu. Itu kan pernah sahabat Hamdalah ketemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tanya, wahai Hamdalah, bagaimana kabarmu? Hamdalah bilang, saya munafik. Abu Bakar kaget. Loh, kenapa kamu nuduh dirimu munafik? Iya, soalnya saya kalau di depannya Nabi memberikan tausiah itu, iman saya naik. Bahkan seakan-akan saya kelihatan surga neraka. Tapi kalau saya pulang ke rumah, saya ke pasar berdagang, saya lupa lagi semuanya. Iman saya turun. Kata sahabat Abu Bakar, saya juga merasakan gitu. Sama berarti kita. Kalau dewe berarti. Ya. Ya sudah, kita lapor aja ke Nabi. Setelah itu, katanya Nabi apa? Itulah namanya iman. Iman itu naik turun, bertambah dan berkurang. Dan masing-masing berikanlah haknya. Keluargamu punya hak, kamu harus pulang ke rumah kumpul keluarga. Walaupun resikonya imannya turun. Kamu bapak, kamu suami wajib cari nafkah ke pasar, resikonya iman turun. Tapi kamu harus punya waktu untuk membuat imanmu naik lagi. Hadir majelis taklim. Seperti itu. Sampai-sampai kata Nabi, lah imanmu munggah tok, ayo sudah tahu mudun, maka malaikat akan datang kepadamu, kamu diajak salaman sama malaikat. Hebat kamu. Artinya tidak bisa. Ya iman kadang di atas, kadang di bawah. Sing penting mudune aja nemen-nemen. Mudune titik ae ibu-ibu. Lek mudune wake, balike wangel. Ya, jadi apa namanya? Statistik namanya ya. Atau apa namanya? Tapi ini kan iman kan? Enggak ya. Nah, mudun titik balik meneh. Mudun titik enggak apa-apa. Mudune aja akeh, aja ngene kan. Waduh, balike wangel. Jadi cukup turunnya 1 tangga 2 tangga aja. Nah kalau turunnya 100 tangga, 1000 tangga, balik noy mana iku? Wangel ibu-ibu. Jadi diantara yang terbaik itu adalah hadir majelis taklim untuk membuat iman bertambah. Yang terakhir saya tambahi satu kalian ya, ada satu pembahasan. Ciri-ciri ikhlas dan tidak ikhlas. Tanda orang ikhlas itu adalah diantaranya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, dipuji tetap semangat, tidak dipuji tetap semangat, dicela tetap semangat. Tanda orang tidak ikhlas diantaranya dipuji tambah semangat, tidak dipuji kurang semangat, dicela patah semangat. Ya, berarti apa?
Berarti intinya beramal 100% untuk Allah dan tidak terpengaruh penilaian manusia. Memang amat sangat sulit, tapi bisa insya Allah kalau kita mengupayakannya. Berarti uang kate muji, kate ngilokno, kate mencaci, belas gak ada pengaruhnya. Karena apa? Yang saya lihat hanya Allah. Cukup Gusti Allah tok. Menungso sudah keluar dari hati saya. Kemudian di situ saya bawakan di paragraf terakhir surat Shad ya, ayat 82 sampai 83. Seorang hamba tidak akan bisa selamat dari godaan setan kecuali orang-orang yang ikhlas saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Kemudian yang terakhir, orang yang ikhlas adalah orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata dan mengharapkan kebahagiaan abadi di kampung akhirat. Hatinya bersih dari niat-niat lain yang mengotorinya. Ikhlas adalah amalan yang berat karena hawa nafsu tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Namun kita harus selalu melatih diri kita sehingga menjadi mudah dan terbiasa untuk ikhlas. Harus latihan terus ibu-ibu. Ya, semakin lama kita latihan, insyaallah semakin dimudahkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas dan hanya mengharapkan wajahnya. Hadits riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Berkata Malik bin Dinar rahimahullahu taala, takut akan tidak dikabulkannya amal adalah lebih berat dari amal itu sendiri. Artinya amal gampang. Sing medeni ku apa? Niate. Ya. Berkata Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullahu taala, aku menjumpai mereka salafus saleh bersungguh-sungguh dalam beramal. Apabila telah mengerjakannya, mereka ditimpa kegelisahan apakah amal mereka dikabulkan atau tidak. Jadi salaf itu biar ibu-ibu amal ya, dan tidak sombong, tidak ujub. Justru apa? Justru antara al-khauf dan ar-roja. Di satu sisi saya berharap amal saya dikabulkan, di sisi lain takut amalnya ditolak. Para salafus saleh rahimahullah taala selalu muhasabatun nafas, introspeksi atau mawas diri. Sahabat Ali radhiyallahu taala berkata, mereka lebih memperhatikan dikabulkannya amal daripada amal itu sendiri. Tidakkah kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima atau mengabulkan dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Dari Fadalah bin Ubaid rahimahullahu taala berkata, sekiranya aku mengetahui bahwa amalku ada yang dikabulkan sekecil biji sawi, hal itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Amalku iki akeh, tapi aku gak harus dikabulno apa gak. Seandainya ono amalku sing dikabulno Allah cilik ae sak bijine sawi dan aku tahu itu dikabulkan oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Kenapa? Alasannya karena Allah berfirman surat Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima atau mengabulkan dari orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau amalku dikabulkan Allah berarti aku termasuk orang bertakwa. Wis cukup itu sudah. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita agar supaya bisa selalu ikhlas. Kalau kita bahas ceritanya ulama-ulama zaman dulu, ibu-ibu, wakai ibu-ibu, terutama yang diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin. Itu ada ulama besar namanya Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ya, waktu kita tinggal dikit ya, saya ceritakan intinya saja. Abu Yazid Al-Bustami ini ibu-ibu melatih dirinya, menggembleng dirinya, mujahadah untuk latihan ikhlas. Berapa tahun mujahadahnya ibu-ibu? Pirang tahun kira-kira ibu-ibu? Jadi latihan mujahadah supaya ikhlas. Itu saya hitung angka-angkanya itu 35 tahun 35 tahun belajar ikhlas. Pertama 12 tahun terus dan seterusnya lah, kesimpulannya 35 tahun belajar ikhlas sampai akhirnya oleh Allah dibukakan tabirnya oleh Allah dibuka. Kemudian kesimpulannya manusia ini ibaratnya orang mati semuanya. Lalu aku sholat jenazah, artinya aku tidak lagi mencari pengakuannya manusia. Wis menungso kalau untuk nilainya di hadapanku, karena manusia tidak lebih daripada orang mati. Seperti itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di halaman 142.
insyaallah nanti berikutnya halaman 143. Semoga bermanfaat, semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, dan Allah selamatkan kita semuanya. Monggo kita tutup langsung aja dengan doa kepada Allah, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Allahumma arzuqna at-tabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'ala al-islami was sunnah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina fi hadhihi ad-dunya qawla la ilaha illallah. Ya Allah, ampuni kami semuanya, maafkan kami semuanya, terimalah taubat kami semuanya. Ya Allah, berilah kami semuanya sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat. Keluarkan semua penyakit-penyakit kami ya Allah. Di dalam tubuh kami tidak ada penyakit lagi ya Allah. Engkau masukkan sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat. Berilah kami istiqomah sampai kami mati husnul khatimah. Ya Allah, cita-cita tertinggi kami adalah mati husnul khatimah. Itu harapan kami ya Allah. Jangan kau sia-siakan harapan kami ya Allah. Bimbinglah kami untuk terus lurus di jalan-Mu ya Allah sampai akhir umur kami. Bukalah pintu-pintu taubat dan persiapkanlah kami dengan amal-amal saleh, dan tutuplah umur kami ketika kami melaksanakan amal saleh itu. Ya Allah, kami mati ketika sujud, kami mati ketika membaca Al-Quran, kami mati ketika beribadah kepadamu, kami mati di jalan-Mu, kami mati lisan kami mengucapkan La ilaha illallah. Roh kami keluar, kami telah keluar dari sempitnya dunia, dari gangguan di dunia, dari kepayahan di dunia, menuju luasnya rahmat kasih sayang-Mu. Kami pulang kepadamu ya Allah dalam keadaan bahagia di sisi-Mu, bersama Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga besar kami. Ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Monggo kita baca doa sholawat agar Allah memudahkan, memberi rezeki, kita bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah bersama keluarga kita dalam keadaan yang terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, warzuqna wa yassir lana fiha al-hajjah wal umrah wa ziyarah fi khairin wa afiyah ma'a zawji wa auladi wa usrati wa aqribai fi khairin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Qabul insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.